Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ahibati fillah, saudara-saudariku yang saya cintai, yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, pada kesempatan yang baik ini kita akan membaca salah satu hadis yang merupakan kabar gembira bagi orang yang beriman. Kabar gembira bagi ahlul iman, ahlul taqwa, ahlus salah, ahlus siyam. Kabar gembira bagi orang-orang yang senantiasa taat kepada Allah Azza wa Jalla, yaitu tentang bila Allah mencintaimu. Saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah azza wa jalla, banyak di antara kita atau kaum muslimin hanya mengatakan aku mencintai Allah. Di bibirnya keluar atau dari lisannya keluar, ana uhibbullah, aku mencintai Allah Azza wa Jalla. Dan mencintai Allah adalah perkara yang wajib. Seseorang tidak akan mampu mendatangkan ibadah yang sempurna kecuali dengan mahabbatullah. Tapi betapa banyak orang yang menyatakan dirinya cinta kepada Allah, akan tetapi dia mendatangkan amalan-amalan, perbuatan-perbuatan yang mendatangkan kemurkaan Allah. Karenanya datang di antara perkataan ulama, laisa sya'nu an tuhib walakin asya'nu an tuhab. Bukan perkaranya engkau mencintai, tapi yang lebih penting dari itu adalah bagaimana engkau dicintai. Bagaimana Allah Azza wa Jalla mencintaimu. Karena banyak orang mengatakan cinta kepada Allah, tapi dia mendatangkan perbuatan yang dimurkai oleh Allah. Maka bagaimana dia akan mendapatkan kecintaan Allah? Dengan apa Allah mencintai hambanya? Maka mari kita mendapatkan dan melihat jawabannya dari hadis sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha tabaraka wa ta'ala idza ahabba 'abdan nada ya Jibril. Sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala apabila mencintai hambanya, nada, maka Allah memanggil, ya Jibril, wahai Jibril, innallaha yuhibbu fulanan fa ahibbahu. Wahai Jibril, sesungguhnya Allah mencintai si fulan, fa'ahibbahu, maka cintailah dia. Fayuhibbuhu Jibril, maka Jibril pun mencintai si fulan tersebut yang dicintai oleh Allah. Thumma yunadi Jibril fis sama, lalu malaikat Jibril menyerukan kepada penduduk langit, innallaha yuhibbu fulanan fa'ahibbuh. Malaikat Jibril menyeru penduduk langit, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla mencintai si fulan, maka cintailah dia.
fayuhibbuhu ahlus sama, maka penduduk langit mencintai si fulan tersebut. Wa yudau lahul qabulu fil ardi, dan Allah azza wa jalla menjadikan si fulan ini diterima di atas muka bumi. Semua hati menerimanya. Allah menjadikan hati makhluknya menerima si fulan ini, si hamba ini yang dicintai oleh Allah, dicintai oleh malaikat Jibril, dicintai oleh penduduk langit. Pelajaran jamaah yang kita dapatkan dari hadis ini, yang pertama, wajib kita menetapkan sifatu al-hubbi lillahi ta'ala. Wajib kita menetapkan sifat bagi Allah azza wa jalla, sifatul hubb, yakni Allah azza wa jalla mencintai hambanya. Sebagaimana firman Allah, fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu. Allah akan mendatangkan sekelompok kaum, yuhibbuhum, Allah mencintai mereka, wa yuhibbahu wa yuhibbunahu, dan mereka pun mencintai Allah. Ayat ini menjelaskan tentang Allah azza wa jalla mencintai sekelompok kaum. Juga firman Allah, innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang sering bertaubat dan orang-orang yang suka bersuci. Nah, maka siapa yang dicintai oleh Allah azza wa jalla jamaah? Ahlul iman, ahlul ta'ah. Ahlul iman, ahlul ta'ah, merekalah orang-orang yang dicintai oleh Allah azza wa jalla. Dan sifat cintanya Allah azza wa jalla ini taliku bijalalihi, sesuai dengan keagungannya. Walaysat mahabbatuhu ka mahabbatil makhlukin. Tidaklah kecintaan Allah ini seperti kecintaan makhluk. Fahuwa subhanahu wa ta'ala yuhibbu wal makhluk yuhib. Allah jalla fi'ulah mencintai, dan makhluk pun juga memiliki sifat cinta. Nah, akan tetapi kecintaan Allah azza wa jalla tentu tidak sama dengan kecintaan makhluknya. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Nah, Allah azza wa jalla dalam hadis ini kita dapatkan mencintai sebagian hambanya. Siapa yang Allah cintai? Ahlut ta'at, ahlut taqwa, orang-orang yang senantiasa taat kepada Allah, orang-orang yang senantiasa bertakwa. Dan bila mana Allah azza wa jalla mencintai mereka, maka Allah memanggil Jibril alaihi salam dan mengatakan kepadanya, innallaha yuhibbu fulanan fayuhibbuhu Jibril. Allah azza wa jalla memanggil Jibril dan mengatakan, sesungguhnya Allah azza wa jalla mencintai si fulan, maka cintailah dia. Maka dia pun dicintai oleh malaikat Jibril. Kemudian malaikat Jibril menyerukan ke penduduk langit, innallaha yuhibbu fulanan fa'hibbuh, sesungguhnya Allah azza wa jalla mencintai si fulan, maka cintailah dia oleh kalian. Fayuhibbuhu ahlus sama, maka si fulan ini dicintai oleh penduduk langit, yaitu para malaikat. Nah, maka Syekh Shalih Al-Fauzan menyebutkan dalam hadis ini dalilun ala annahu yajibu an nuhibba man yuhibbuhullah. Wajib bagi kita mencintai siapa saja yang dicintai oleh Allah azza wa jalla. Wallahu yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin, dan Allah azza wa jalla mencintai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang senantiasa bersuci. Maka kita mencintai orang-orang yang suka bertaubat, ya, karena kecintaan Allah kepada mereka. Demikian juga kita membenci ahlul kufur wal ma'asi,
ya, membenci orang-orang kafir, membenci kemaksiatan, ya, wa hada minal wala wal bara. Dan ini adalah bentuk, ya, bentuk al-wala wal bara yang ada di dalam syariat Allah yang agung ini. Nah, fal malaikatu tuhibbu man yuhibbuhu ma yuhibbuhu Allah. Demikianlah malaikat dia mencintai apa yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Demikianlah jamaah, apabila kita ingin dicintai oleh Allah Azza wa Jalla, maka jadilah kita menjadi ahlul ta'ah, ahlul iman. Ya. Dan lihatlah bagaimana ibadah kita sehari-hari. Lihatlah 24 jam yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita. Apakah kita gunakan untuk taat kepada Allah, ataukah sebaliknya, wal iyadu billah. Dan siapa saja yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla, yuda'u lahul qabul fil ard, dia akan dijadikan, diterima di atas muka bumi ini. Hati manusia menerimanya. Tidak ada orang yang tidak mencintainya. Tidak ada orang yang tidak menyukainya. Allah menjadikan dia dicintai. Maka jamaah, tidak perlu kita memamerkan dan mengatakan saya dicintai Allah. Dan tidak perlu kita mengatakan, ya, sekarang saya sedang dicintai Allah dengan keluasan rezeki lah. Bisa jadi itu adalah murka Allah untuk Anda. Tapi apabila seseorang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla, tanda paling besarnya adalah dia paling cepat melakukan setiap perintah-perintah Allah Azza wa Jalla. Dan dia paling cepat meninggalkan setiap larangan Allah Azza wa Jalla. Itulah contoh besar seseorang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Karenanya, lihat jamaah firman Allah Azza wa Jalla, innal ladzina amanu wa 'amilus salihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, ya, innal ladzina amanu wa 'amilus salihati, tidak cukup sampai beriman saja, tapi dia datangkan amal-amal saleh. Innal ladzina amanu wa 'amilus salihati, dan beramal saleh. Sayaj'alu lahumur rahmanu wudda, maka Allah Azza wa Jalla menjadikan untuk mereka, ya, Allah Azza wa Jalla menjadikan kecintaan untuknya. Nah, karenanya jamaah, at-ta'atu sababun linaili mahabbatillahi jalla wa ala. Ketaatan-ketaatan yang kita lakukan itulah sebab kita mendapatkan kecintaan Allah Azza wa Jalla, kecintaan malaikat, dan kecintaan penduduk bumi. Wal aqsus sahih, demikianlah sebaliknya. Al-ma'asi, kemaksiatan, dosa, melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla, itu adalah sebab seseorang dibenci oleh Allah Azza wa Jalla. Penduduk malaikat membencinya. Demikianlah penduduk bumi akan membencinya apabila seorang pelaku maksiat. Karenanya Rasulullah SAW bersabda, antum syuhada Allah fil ardi, kalian ini adalah syuhada, saksi-saksi Allah di atas muka bumi. Karenanya jamaah, kita mendapatkan hadis ketika ada si fulan jenazahnya diantarkan ke kuburnya, Rasulullah mengatakan fa'ajib. Ketika manusia memuji jenazahnya, si fulan adalah ahlul khair, dia adalah masya Allah orang yang baik, maka Rasulullah mengatakan fa'ajib. Ketika ada si fulan datang, lalu orang-orang membicarakan tentang keburukannya. Ketika mayat si fulan datang, orang-orang membicarakan keburukannya, maka Rasulullah SAW mengatakan fa'ajib. Maka para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, ketika mayat si fulan, ketika jenazah si fulan lewat, engkau mengatakan fa'ajib. Dan ketika mayat si fulan lewat, engkau mengatakan fa'ajib. Maksudnya bagaimana Rasulullah SAW? Rasulullah SAW menjawab, adapun yang pertama tadi, kalian memujinya, menyanjungnya,
maka wajib baginya masuk surga. Adapun jenazah yang kedua, kalian menghardiknya, kalian menyebutkan keburukan tentangnya, maka fa'ajib, maka wajib baginya masuk neraka. Maka Rasulullah SAW kemudian mengatakan, antum syuhadaullah fil ardi, kalian adalah saksi-saksi Allah di atas muka bumi ini. Demikianlah hati manusia ketika dia melihat orang baik, orang yang amanah, orang yang jujur, tidak ada hati yang bersih membencinya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, kita cukupkan sampai di sini. Semoga yang sedikit ini yang kita sampaikan dari hadis Rasulullah SAW bermanfaat untuk kita. Jadi apabila kita ingin dicintai oleh Allah Azza wa Jalla, dicintai oleh malaikat Jibril, dicintai oleh penduduk langit, dan dicintai oleh penduduk bumi, jadilah orang yang taat kepada Allah. Jadilah kita adalah orang yang terdepan di dalam melaksanakan perintah-perintah Allah, mengamalkan sunnah-sunnah Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam, dan jadilah kita orang yang benci dengan apa yang dibenci oleh Allah, murka dengan apa yang dimurkai oleh Allah, dan menjauhkan diri kita dari setiap perkara yang bukan merupakan sunnah Rasulullah SAW. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.